Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kalau hari ini di hari yang terakhir di tahun 2017, 31 Desember, Bapak Ibu Saudara boleh berada di rumah Tuhan. Kita bersyukur yang pertama sudah kita masih diberi kehidupan. Ada orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan tahun ini, betul saudara? Beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ya, kita dengar seorang cucu konglomerat Indonesia, Deinika Welirang, meninggal dunia dalam usia yang relatif muda, 39 tahun, cantik, seksi, konglomerat, masih single. Wah, tapi sudah sekalian, kalau maut menjemput, tidak ada orang yang berkata, oh tunggu ya, saya belum siap, saya masih belum nikah nih, saya masih banyak nih kekayaannya, yang lain aja tuh, saya masih muda. Nggak bisa. Saudara, kalau kematian menjemput, tidak ada seorang pun bisa menolaknya dan menundanya. Itu sebabnya bersyukur. Bapak Ibu sudah masih ada di dunia ini, masih ada di rumah Tuhan, menutup tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Terima kasih juga untuk Ryan, suaranya luar biasa, diurapi Tuhan, masih muda saudara, ya, masih single tapi masih belum available, masih mau sekolah saudara ya. Berdoa ya, biar betul-betul Ryan akan ke Amerika beberapa hari lagi, sekolah Alkitab, kita doakan pulang sukses luar biasa di dalam Tuhan, memuliakan, meninggikan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman dengan tema menutup tahun dengan bijaksana. Jangan menutup tahun dengan hura-hura, pesta pora, apalagi mabok-mabok, apalagi tidur dengan istri orang, suami orang. Wah, jangan sudah ya. Siapa tahu besok sudah lakukan itu nggak bisa bangun lagi, bagaimana sudah? Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya mendengar ada orang-orang yang meninggal dunia, dalam hati saya bertanya, yang paling penting bukan apakah berita kematian itu menghebohkan. Teman saya, Japri saya, waduh kalau saya mati apa ada orang yang peduli ya. Ini ada anak konglomerat, cucu konglomerat meninggal, semua heboh. Saya heboh apa enggak? Saya bilang enggak usah urusan hebohan. Yang paling penting ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sudah punya rumah yang pasti di dalam surga. Amin, saudara. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa saudara? Sebab akhir tahun ini hanya terjadi 1 kali setahun. Saudara tidak menghendaki tahun 2017 ini dilewati, nggak bisa. Harus tetap diakhiri dan kita harus tetap menjalaninya. Itu sebabnya yang paling penting bagaimana kita menutup tahun ini dengan bijaksana. Mengambil satu komitmen yang baik. Seperti pedagang, pengusaha di sini. Sudah karyawan, karyawati semuanya. Sudah susah melakukan satu tutup buku. Kita akan buka tahun besok. Jangan lupa ada ibadah buka tahun baru. Disertai perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga kita benar-benar menyerahkan tahun yang baru ini, Tuhan menyertai, menuntun kita, membuat perjalanan hidup kita berhasil dan diberkati Tuhan. Amin. Nah hari ini sudah bagaimana kita bisa benar-benar menutup tahun ini dengan bijaksana, mengambil satu komitmen, memperbaharui kehidupan kita, melakukan restitusi. Saudara yang belum beres-beres dibereskan. Mari kita melihat sudah di dalam surat Yakobus pasal 4. Bagian pertama saya akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sampai ayat 7. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan setia melakukan dalam hidup. Bapak Ibu sudah perjalanan hidup kita selama tahun 2017 365 hari. Saya yakin tidak selamanya lurus dan mulus. Mungkin saudara di tahun 2017 ada saudara yang sakit, masuk ICU mungkin, bahkan mungkin hampir enggak ada. Ada di antara saudara mungkin rumah tangganya, wah benar-benar kena badai hebat sekali. Hampir bercerai, saudara mungkin di tahun ini mengalami kegagalan dalam bisnis hebat sekali, nyaris bangkrut atau sebaliknya. Di tahun ini sudah mengalami kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa, bahagia, apa saja. Tapi saya yakin tidak seorang pun di tempat ini termasuk saya yang setiap hari hidup kita ini happy, ketawa terus. Ada badai, ada persoalan. Tetapi saudara itu tidak penting. Firman Tuhan berkata, in his time he makes all things beautiful. Di dalam waktunya Tuhan semuanya menjadi indah. Ada saat saudara mendapat untung, puji Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata ada saat membiarkan rugi. Jangan ngomel juga, bersyukur. Semuanya indah pada waktunya. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menutup tahun ini dengan bijaksana. Sudah sekalian sesuai dengan pembacaan firman dari surat Yakobus pasal 4. Kita mau belajar mengenali apa yang menjadi penyebab kegagalan utama dalam hidup saudara, bisa juga dalam hidup saya. Apa yang menyebabkan kita bisa gagal? Kita bisa tidak berhasil, kita bisa mengalami kehancuran. Mungkin sudah ada relationship, hubungan-hubungan yang di tahun ini menjadi hancur. Apa penyebabnya? Coba kita lihat sudah dari ayat yang pertama. Kita melihat penyebab kegagalan utama kita adalah manusia lama kita. The old man. Manusia lama yang di dalamnya ada hawa nafsu, ada kedagingan. Selama kita masih hidup di dunia, kita nggak bisa lepas. Sudah kita masih ada daging. Firman Tuhan berkata, dari mana datangnya sengketa, pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya itu dari hawa nafsumu yang saling berjuang di tubuhmu? Ciri-ciri orang saudara yang dikuasai hawa nafsu. Saudara dalam hidupnya selalu berkata ingin terus ya. Punya keinginan tentu aja tidak salah. Saudara kalau tidak punya keinginan berarti saudara udah tidak hidup kan. Saudara yang masih kecil, saya dulu ingat waktu saya masih SD, saya kalau lihat kakak kelas saya SMP, pingin sekali cepat besar. Pingin SMP. Waktu udah SMP, kapan saya bisa SMA? Waktu udah SMA, kapan gak pakai seragam bebas gitu kuliah? Heran saudara, udah selesai kuliah kok gak kepingin tua ya. Pinginnya muda terus. Nah itulah manusia. Selalu punya keinginan. Saudara yang tahun ini enggak pergi kemana-mana. Lihat Instagramnya orang, aduh enak ya. Waduh dia ada di London. Waduh dia ada kedinginan. Padahal di sana loh yang lagi kedinginan kena salju. Mungkin lagi berkata, kapan pulang Indonesia? Kapan pulang Indonesia? Nah itulah manusia. Saudara enggak pernah selesai dengan keinginan-keinginannya. Tetapi saudara keinginan dalam batas yang wajar sangat bagus. Untuk memacu hidup kita boleh maju. Tetapi saudara jika kita merasa terus tidak pernah cukup. Itulah yang kemudian akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Kita selalu merasa enggak puas.
sudah bisa punya rumah, masih kurang, masih mau punya villa, masih udah punya mobil, enggak cukup. Sudah punya tas yang baru, masih pingin warna-warna yang lain, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, itulah yang disebut hawa nafsu, kedagingan, selalu merasa kurang puas, serakah, tamak sekali. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya bagaimana di tahun ini kita bisa mengenali apa yang seringkali membuat kita jatuh, apa yang seringkali membuat kita gagal. Mari tahun ini sudah kita tutup dengan satu ucapan syukur. Bersyukur Tuhan, sudah bersyukur untuk kesehatan. Tahukah saudara, ada orang-orang yang tidak bisa melewati tahun ini di gereja karena mereka ada di rumah sakit, mereka ada di ICU, betul sudah? Mereka benar-benar sudah tergeletak tanpa daya. Sementara saudara hidup, ada duduk bersama keluarga, ada yang mungkin anak-anak datang dari luar negeri, pulang dari studi, ada sudah mungkin saudara-saudara kumpul semua di Surabaya. Wow, bukankah itu satu keindahan yang luar biasa? Mari kita belajar bersyukur. Sejak saya dan suami menggembala dari tahun 2003, kami tidak pernah pergi saudara akhir tahun. Ya sudah buat sebagian orang itu pengorbanan. Buat kami ya itu sudah bagian dari gembala. Ya, sudah perhatikan setiap tanggal-tanggal merah ibadah kami pasti ada. Tanggal 25 ada, 24 ada, 26 kemarin pergi sebentar. Udah balik lagi. 31 kami ada, besok ada. Bapak Ibu Saudara, karena kami ingin betul-betul saudara sekalian, kita boleh menerima senantiasa kekuatan yang dari Tuhan. Bagaimana kita mengatasi hawa nafsu kedagingan? Mari kita belajar menjadi orang yang murah hati. Jangan hanya fokus kepada diri sendiri, menjadi orang yang serakah, tamak, nggak pernah merasa cukup, lalu pelit, kikir. Bapak Ibu Saudara, orang kaya tidak didefinisikan dengan berapa aset yang dia miliki, berapa deposito investasi yang dia miliki. Tidak. Selama dia hanya memiliki untuk dirinya sendiri, dia bukan orang kaya. Tetapi saudara, begitu dia membagikannya, luar biasa. Saya membaca sudah kisah hidup seorang aktor Hong Kong yang ganteng ya. Sampai hari ini masih menjadi pujaan banyak orang, namanya Chow Yun Fat. Wah, ganteng ya. Itu King of Gambler. Wah ya, Raja Judi, itu salah satu film yang terkenal. Sudah tahu bagaimana hidupnya dia sehari-hari. Sangat simpel, sangat sederhana. Dia hidup bersama istri satu-satunya setia. Istrinya tidak, enggak, sederhana. 30 tahun sudah mereka tidak punya anak. Tapi menjalani satu kehidupan yang low profile, luar biasa. Tetapi sudah kekayaannya kemana? 150 juta dolar, saudara, mereka benar-benar bagikan untuk yayasan orang-orang yang tidak mampu. Nah inilah kekayaan, ketika kita bisa berbagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca kisah tentang bagaimana satu perusahaan memiliki kebiasaan di akhir tahun, pergantian tahun baru, mereka melakukan biasanya undian. Perusahaan itu punya 300 karyawan. Setiap karyawan disuruh mengumpulkan $10. Ya enggak seberapa lah ya, $10 kurang lebih 130-140 ribu ya cincailah. Ya. Lalu dikumpulkan, sudah kalau 300 kali $10 berarti $3.000. Jadi kemudian sudah sekalian mereka 300 karyawan ini disuruh menulis di kertas. Bisa namanya sendiri untuk ikut undian itu. Bisa mewakilkan orang lain yang termasuk salah satu karyawan di dalam perusahaan itu. Bapak Ibu Saudara, di antara 300 karyawan ada seorang pengusaha muda. Dia sangat prihatin sekali dengan seorang karyawan, yaitu bagian dari tukang bersih-bersih cleaning service. Ibu yang sangat rajin ini punya anak, saudara, sedang sakit berat. Yaitu bocor jantung dan dia tidak punya uang untuk bisa operasi anaknya ini. Itu sebabnya setelah sudah dia menimbang-nimbang, enggak ragu, dia tulis di kertas undian itu nama ibu ini. Sambil dia berdoa, Tuhan biar tolong undian ini jatuh untuk ibu yang sangat membutuhkan ini. Dan dia masukkan. Saudara, ketika sudah pesta makan semuanya, lalu mengambilan undian.
Sambil dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Yang dapat ibu ini ya, yang dapat ibu ini minta Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan dia Kristen. Minta Tuhan. Waktu undian diumumkan, benar sudah. Ternyata nama ibu itu dipanggil. Wah, ibu cleaning service ini sangat senang sekali. Sampai menangis mencucurkan air mata. Enggak henti-henti dia berkata, saya sangat beruntung. Dengan uang ini anak saya bisa punya harapan. Saudara, pemuda ini hampir tidak percaya. Di antara 300 undian, kok bisa ya nama ibu ini yang muncul. Aduh, Tuhan menjawab ya. Saudara, ketika dia ingin sungguh-sungguh tahu, menjawab rasa penasaran hatinya. Setelah selesai acara pesta penutup tahun itu, diam-diam sudah dia lihat itu bagian undiannya, kotak undiannya. Dia iseng-iseng ambil satu. Waktu dia buka, loh kok namanya ibu itu, walaupun tulisannya tulisan tangan yang lain. Dia ambil lagi, loh kok nama ibu ini, ambil lagi 10, semua nama ibu ini. Sudah artinya apa? Bahwa ternyata sebagian besar 300 karyawan termasuk dirinya adalah orang-orang yang punya jiwa yang murah hati. Mereka tidak tulis namanya, yang dapat undian 3.000 ini saya ya. Tapi mereka melihat, oh di antara 300 orang ini ada seorang ibu yang sangat membutuhkan. Itulah ibu yang anaknya sedang menderita sakit jantung, bocor jantung. Bapak Ibu, saya membaca kisah ini, saya merasa bahwa di tahun yang terakhir ini, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita seringkali tersandung karena manusia lama, kedagingan kita. Berapa banyak pertengkaran yang terjadi karena hanya gara-gara saudara iri hati atau rebutan harta waris, atau saudara merasa bahwa orang tua saudara tidak adil ya, sehingga saudara enggak mau lagi menyapa orang tua. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita membaca contoh-contoh. Bahkan manusia pertama Adam dan Hawa yang bernama, anaknya yang bernama Kain, sampai membunuh adiknya bernama Habel. Kenapa? Karena kakaknya iri hati, panas hati. Dia tidak bisa terima, kenapa harus Habel yang boleh mendapat pujian dari Tuhan, kok bukan saya? Bapak Ibu, ada orang-orang yang sangat menjaga gengsi dalam hidupnya. Ketika harga dirinya dihancurkan, tidak dianggap orang. Berapa banyak kita bisa marah seperti Kain. Tidak heran sudah, tidak jarang kemarahannya bisa membuat dia mungkin ya mengklaim atau melakukan tindakan-tindakan hukum yang lain. Sudah sekalian, Kain sampai membunuh adiknya sendiri. Kita juga membaca kisah tentang seorang senior bernama Raja Saul. Awalnya diurapi, awalnya baik. Bapak Ibu Saudara, saya sering dengar cerita orang berkata begini, aduh Bu, saya enggak sangka loh, anak saya itu dulu baik. Atau suami saya, aduh Bu, rohani, baik sekali. Tapi heran Bu, begitu dia udah sukses, aduh dia kayak orang kesetanan, lupa diri. Wah, ini Saul. Saul memulai dengan baik, dia dipilih Tuhan, dia diurapi, dia rendah hati. Tetapi ketika dia tidak menjaga saudara, musuh yaitu hawa nafsu kedagingannya. Dia marah sudah. Ketika perempuan-perempuan memuji Daud lebih tinggi dari dia. Dia merasa arogansinya dihancurkan. Itu sebabnya Bapak Ibu melihat orang-orang yang iri hati dan dengki adalah orang-orang yang paling tidak efektif dalam hidup ini. Kenapa? Sebab energinya sudah dia habiskan sudah untuk memikirkan bagaimana menjatuhkan perusahaan orang itu ya. Bagaimana menjatuhkan pelayanan orang itu ya. Bagaimana ya supaya udah nggak bagus. Inilah yang dilakukan oleh Saul. Sampai matinya bunuh diri. Sudah dia hanya memikirkan bagaimana menghancurkan Daud. Padahal Daud itu menantunya. Di sini ada mertua iri hati sama menantu? Oh nggak ada ya. Semoga nggak ada yang ngaku ya. Bukan nggak ada yang ngaku, nggak ada. Seharusnya sebagai seorang bapak, apakah ayah kandung, apakah ayah mertua, ketika melihat anaknya, menantunya berhasil, sudah punya satu jiwa yang besar. Saya hari ini bersyukur. Saudara Ryan ini umur 22 tahun. Ya, jadi anak saya juga masih bisa loh
Ya, benar. Saya dulu mulai pelayanan juga umur 20-an. Bapak Ibu so young. Beberapa tahun lagi saya umur sudah 60 loh. Ya, Pak Elvendi Teja saya lupa memperkenalkan. Boleh perkenalkan Pak Elvendi dan istrinya yang masih awet muda, boleh berdiri Pak. Ini adalah orang tua yang berhasil mendidik anak mereka takut akan Tuhan. Luar biasa. Saya ikut bangga, saya ikut senang sudah. Di usia 22 tahun sudah memahami apa arti panggilan Tuhan. Berdoa, berpuasa. Wah, di sini kalau ada orang tua, waduh aku punya lu anak perempuan yang ayu, baik, tak jodohkan. Silakan berdoa dan berpuasa ya. Jangan tanya saya, Bu kenalin ya. Nanti sudah biar kuliah dulu. Bapak Ibu sudah sekalian, indah sekali ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi pengusaha senior, melihat yang junior berhasil lah Pak. Saudara boleh ikut bangga. Saudara boleh bertepuk tangan, mempersilahkan jalan kesuksesan, keberhasilan untuk generasi muda. Amin. Bukan menghalang-halangi jalan mereka seperti Saul. Kisah yang lain kita membaca Raja Ahab. Udah kaya sekali, udah sangat berkuasa. Tapi masih kurang terus. Dia mengingini tanah milik Nabot. Nabot cuma punya satu-satunya tanah kebun anggur itu. Milik pusaka turun-temurun. Saudara, tapi Ahab mau itu. Nabot bilang gak bisa, ini nanti saya melanggar firman. Tapi saudara baca bagaimana Ahab menjadi raja yang terjahat di sepanjang Israel. Firman Tuhan berkata karena dipengaruhi istrinya. Isabel. Itu sebabnya tadi saya pesan sama Ryan, hati-hati cari istri. Saudara sebaik apapun, istrinya kalau gak baik, matre, gak rohani, waduh bisa menghalangi. Suaminya pelayanan, kok pelayanan terus. Mana waktu buat meme? Wah gitu ya. Bayangkan, saya bersyukur saudara, saya menikah dengan pilihan Tuhan orang yang tepat. Pak Hani. Saya menikah dengan bapak, dia belum pelayanan walaupun sudah sekolah Alkitab lulusan Amerika. Saya melayani, soalnya dia berkata saya antar. Luar biasa. Saya menikah udah lulus S2, master. Suami saya bilang, ayo kamu lanjutkan S3. Padahal suami saya S2 aja belum loh. Orangnya sih nggak besar, nggak tinggi, jiwanya besar. Nah itu paling penting kan. Suami saya mendaftarkan saya masuk S3. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita belajar. Punya jiwa yang besar, amin. Punya jiwa yang benar-benar bisa menaklukkan kedagingan dalam hidup kita. Raja Ahab, saudara menjadi raja yang sangat jahat. Karena istrinya Isabel ini jahat sekali. Istrinya bilang, Pak ngapain Bapak ini raja? Kok pingin sesuatu pakai nangis? Nggak usah nangis, serahkan mama. Wah, mamanya gagah perkasa. Dia kumpulkan saksi-saksi untuk menentang Nabot. Akhirnya apa? Nabot dihukum mati. Ya, raja punya kuasa. Kena saksi palsu, dihukum mati. Jadilah tanah kebun anggur milik Nabot. Jadi punya Ahab. Saudara manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Saudara baca kisah akhir dari Raja Ahab dan Isabel, mengerikan sekali. Isabel mati sudah enggak terkubur, darahnya dijilat oleh anjing. Ngeri. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus hati-hati dengan musuh yang pertama, manusia lama. Bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu kita masih hidup di dunia ini. Tapi biarlah kita boleh setiap hari berkata Tuhan, mata saya, telinga saya, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh saya persembahkan menjadi milik Tuhan. Amin. Bukan milik hawa nafsu kedagingan. Cara yang kedua, setiap hari memberi diri dipimpin Roh Kudus. Firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Saudara boleh rekreasi jalan-jalan tapi jangan lupa baca Alkitab. Saudara tambah kalau libur ini tambah makan terus kan. Kenapa saudara libur makan jasmaninya banyak tapi makan rohaninya nggak ada? Benar nggak?
Bu saya tambah gemuk naik 5 kilo, habis makan terus. Oh ya, baca Alkitab enggak? Enggak Bu, repot kita kalau udah libur. Nah ini sudah dosa akan mengintip. Kenapa? Karena kita kenyang secara jasmani, lapar secara rohani. Sudah gampang marah, sudah gampang tergoda, gampang jatuh dalam dosa. Itu sebabnya beri diri sudah dipimpin Roh Kudus. Dan sudah bagaimana kita mengantisipasi terhadap hawa nafsu. Jangan lupa perhatikan dengan siapa bergaul. John Hunter orang Inggris berkata, show me who your friends are. And I will show you who you are. Tunjukkan kepadaku siapa teman-temanmu. Aku akan tunjukkan siapa kamu. Kalau saudara temannya ini saudara tukang judi, mabok, tukang narkoba, gedek-gedek terus. I know who you are. Betul enggak? Itu kata John Hunter. Kata firman Tuhan apa? 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaik-baiknya sudah, karena di dalam diri kita ini sudah ada modal, udah ada benih, hawa nafsu itu ada. Jadi kalau saudara ditambah komunitasnya buruk, udah jadi. Sama kayak botol ketemu tutup, udah, jadi liar. Aduh nggak sangka ya, kok suami saya bisa jadi begitu Bu. Dulu enggak lu, alim, rohani, boro-boro nyeleweng Bu. Aduh ngelihat perempuan aja nggak berani, iya dulu. Tapi kalau komunitasnya begitu terus jatuh sudah. Jangan main-main dengan musuh yang pertama ini. Sekarang kita lihat sudah musuh yang kedua. Penyebab kegagalan yang kedua. Kita membaca ayat 4 Yakobus 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bu, apa maksudnya sih? Kita kan hidup masih di dunia. Iya, sudah. Kita memang masih hidup di dunia. Tapi jangan biarkan dunia hidup di dalam kita. Amin. Sekali lagi nih. Saudara dan saya masih hidup di dunia. Tapi jangan biarkan dunia hidup di dalam diri kita, menguasai cara berpikir kita, menguasai cara bicara kita, menguasai cara bisnis kita, menguasai perilaku kita. Jangan. Itu yang menyebabkan mengapa banyak orang Kristen menjadi batu sandungan. Kristen, tapi kok omongannya gitu ya, maki-maki. Kebun binatang hafal semua. Wah ya, suka memaki-maki, mengutuki orang. Sama kayak orang dunia. Bapak Ibu sudah di dalam Alkitab. Tuhan mengkontraskan orang yang menjadi sahabat Allah dengan sahabat dunia. Enggak jauh-jauh. Satu keluarga, satu darah, tapi beda loh. Yang satu Yakobus pasal 2 ayat 23 menyebut Abraham sebagai sahabat Allah. Seorang yang punya iman, ketaatan. Tuhan kasih dia perintah keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu. Abraham dengan taat, nurut, pergi ke tempat yang dia tidak pernah tahu sebelumnya. Luar biasa. Bandingkan saudara dengan Lot, keponakannya, bersahabat dengan dunia. Lot memilih bagian yang lebih baik untuk dirinya. Dia gambaran orang yang tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru, di tahun yang terakhir ini, hari yang terakhir, ada baiknya di sini. Apakah anak-anak saudara sudah ketemu orang tua? Saudara bisa makan bersama dengan orang tua, dengan keluarga, atau saudara hanya sibuk bikin acara sendiri dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak saudara. Saudara nggak ingat lagi dengan orang tua yang sudah tua. Oh, orang tua saya nggak bisa jalan-jalan jauh. Oke, apakah sudah mengajak mereka apa yang mereka sukai? Ya, karena apa yang disukai orang tua belum tentu yang disukai oleh anak-anak. Mungkin orang tua lebih suka duduk di meja makan ngobrol. Oh sudah Bu, tapi di meja makan semua keluarin gadget. Orang tuanya bingung ngeliatin anak, mantu, cucu. Suster keluarin gadget semua. Oh ini bukan yang diinginkan orang tua. Orang tua ingin komunikasi. Orang tua ingin bicara yang ringan-ringan. Betul sudah? Ingat,
Jadi anak yang tahu berterima kasih. Saudara, di sini ada orang yang dulu belum sukses, sekarang sukses. Saya yakin Tuhan bisa pakai orang-orang membawa saudara untuk bisa sukses. Jangan pernah lupa itu. Apakah itu paman saudara, apakah itu orang tua, apakah itu tetangga saudara, atau apakah itu tante saudara, siapa aja, apakah hamba Tuhan, ucapkan terima kasih. Ajaklah, makanlah, kasihlah sedikitlah, hadiahlah. Supaya apa? Aduh, ini terima kasih. Tapi Lot tidak demikian. Dia memanfaatkan kebaikannya Abraham. Awalnya dikatakan di Kejadian 13 ayat 12. Dia berkemah di dekat Sodom. Bukan kemah. Belum tinggal, masih kemah. Tetapi sudah inilah sifat manusia. Awalnya iseng-iseng, coba-coba, lama-lama apa? Oh, udah masuk, terperosok dalam. Sudah ingat cerita musafir dan unta? Di waktu malam di padang gurun, musafirnya buka tenda, dia tidur. Untanya di mana? Di luar tenda. Tapi sudah malam tambah dingin, untanya masukin kepalanya ke dalam tenda. Musafir bilang begini, kasihannya untaku kedinginan. Ya udah aku geser sedikit. Tambah malam, tambah dingin lagi udara padang gurun. Unta tidak cuma masukin kepala, masukin lehernya. Sudah selesai. Musafirnya geser lagi. Sudah bisa bayangkan, bisa tebak pagi hari untanya ada di mana? Untanya ada di dalam tenda. Musafirnya di mana? Di luar tenda kedinginan. Itulah dosa. Itulah hawa nafsu. Itulah dunia. Sedikit-sedikit lama-lama Pak. Seperti Lot. Awalnya berkemah, lama-lama Kejadian 14 ayat 12 dikatakan dia diam inside Sodom. Di dalam Sodom. Bergaul dengan orang-orang dunia. Hidup seperti orang dunia. Bahkan di dalam Kejadian 19 ayat 1. Dia menjadi tua-tua. Dia duduk di pintu gerbang Sodom. Artinya apa? Dia mungkin menjadi pejabat di situ. Bapak Ibu, ketika dunia ingin menyeret kita itu pelan-pelan, tapi pasti. Saudara, teman saya berkata, Bu Agnes, satu-satunya binatang yang tidak peka akan kematian itu kodok, katak. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu beli kodok, suike, nggak usah diapa-apain, masukin aja dalam air, masukkan dalam panci, dia berenang dengan happy sambil dinyalakan kompornya. Dia nggak tahu bahwa dia itu lagi digodok jadi suike, nggak tahu. Waktu airnya hangat dia tetap berenang, tiba-tiba mendidih, udah nggak bisa loncat. Berapa banyak manusia seperti suike, sudah ya. Dia nggak tahu, sudah. Wah, nggak apa-apa, nggak bahaya. Tiba-tiba aja dia sudah tidak bisa keluar lagi. Bapak Ibu, dunia, orang yang bersahabat dengan dunia, firman Tuhan berkata, tidak mungkin bisa bersahabat dengan Allah. Mengapa? Sebab Allah tidak mau diduakan. Ayat yang ke-8 Yakobus 4 firman Tuhan ayat 8b dikatakan, sucikanlah hai kamu yang mendua hati. Itu sebabnya di tahun 2017, siapa di sini yang punya 2 istri? Jangan angkat tangan, gak usah. Siapa yang punya suami dan punya pacar? Saudara, ada pacar rahasia. Di sini ada anak muda punya pacar lebih dari 1. Bahaya. Jangan saudara. Tuhan mau sudah hati kita fokus 1. Amin. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan juga saudara punya kekasih-kekasih yang lain. Biarlah kita setia dengan istri masa muda, suami masa muda. Yang mungkin sekarang udah gak muda lagi ya. Mungkin kulitnya udah gak mulus kayak pualam lagi. Udah kerut-kerut. Tapi itu suamimu loh, istrimu loh. Ya, mungkin udah gak sehat lagi. Mungkin udah gak produktif lagi. Tapi saudara, itulah keindahan hidup pernikahan. Setia sampai maut memisahkan. Tuhan mau kita tidak mendua hati. Firman Tuhan berkata sudah di dalam ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu.
Tuhan menginginkan roh kita bersatu dengan roh Allah, enggak ada campuran yang lain. Holy loving jealousy, kecemburuan kasih yang kudus. Suami istri perlu memiliki kecemburuan kasih yang kudus. Jangan sampai saudara punya suami enggak punya cemburu sama sekali. Ma, aku bebas. Kamu mau sama supir, tidur sama supir? Boleh. Mau sama tetangga? Boleh. Mau sama tukang kebun? Silakan, bebas. Waduh, celaka saudara. Itu suami udah enggak normal. Mungkin suaminya biseksual itu ya. Mungkin dia mau main juga. Tapi kalau suami yang normal berkata apa? Kita udah menikah, dua menjadi satu daging. Kamu menjadi milikku, aku menjadi milikmu. Tidak ada yang boleh memisahkan. Itu namanya holy loving jealousy. Tuhan juga ingin kita hanya menyembah satu Allah. Jangan bineka tunggal ika. Semua boleh. Jangan saudara. Nanti saudara yang terperosok. Sama seperti kalau saudara berada kaki sudah di dua perahu, gimana? Nggak mungkin bisa. Pilih sudah. Seperti Yosua berkata, pilihlah kepada siapa engkau menyembah. Aku memilih Allah Israel. Kita memilih Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang ketiga, saudara, yang menjadi musuh utama yang membuat kita gagal adalah kekasih lama. Wah ya, ini bukan orang loh, sama seperti tadi sahabat lama. Itu saya cuma bikin istilah supaya saudara mudah mengingat. Yang pertama tadi adalah manusia lama, hawa nafsu, kedagingan. Yang kedua adalah sahabat lama, dunia, dengan segala intrik-intriknya, dengan segala bujuk rayunya. Yang ketiga adalah kekasih lama, itulah iblis. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara mungkin berkata, Bu saya gak pernah dukun-dukunan. Oh iya, saudara walaupun gak pernah dukun-dukunan, saudara ateis gak percaya Allah. Tapi saudara sekalian firman Tuhan berkata, di dalam dunia ini hanya ada dua kekuatan. Kalau bukan kekuatan Tuhan, tinggal dibalik, kekuatan hantu. Itu aja. Itu sebabnya disadari atau tidak, kekasih lama kita dulu adalah iblis. Sudah dia tawarkan kekayaan, dia tawarkan kekuasaan, dia tawarkan kesehatan. Sudah jangan bayangkan iblis itu punya tanduk, ada ekornya, hitam, wele. Enggak, iblis sekarang ayu-ayu loh saudara. Ya, seksi-seksi, ganteng-ganteng, cakep-cakep, bawa duit ini. Wah, Bapak Ibu sudah musuh yang terbesar. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata, lawanlah iblis. Iblis bukan teman, bukan konco saudara. Jangan dijadikan kompromi. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan berkata, lawanlah iblis. Saudara-saudara sekalian, iblis sudah ditaklukkan 2000 tahun yang lalu. Saudara sekalian, tetapi kita perlu juga hati-hati dengan musuh kita yang lebih besar, yaitu hawa nafsu kedagingan yang ada di dalam diri kita. Saingan Allah yang besar adalah jin. Apa saudara? Orang Manado bilang doi. Ya, itu sebabnya kalau pembangunan, mari kita berdoa, tapi jangan cuma doa. Doi juga perlu katanya. Duit maksudnya. So itu saingan Allah. Berapa banyak saudara orang gara-gara duit, gara-gara saudara punya janji dengan pebisnis besar, enggak ibadah. Loh kok enggak ibadah? Iya kemarin aku repot, kemarin aku baru kontrak kerja besar, proyek besar. Oh ya, berarti saudara gereja kalah saudara dengan proyek besar ini. Saingan besar. Itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu. Bukan kita gak perlu duit, duit perlu. Tapi jangan sampai uang menguasai kehidupan kita. Iblis sangat pintar saudara untuk menawarkan uang. Menawarkan fasilitas, popularitas. Iblis itu pendusta.
Seperti yang dia katakan kepada Hawa, kamu gak akan mati kalau makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk yang dilarang oleh Allah. Sekali-kali kamu tidak mati. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Itu pendusta. Itu sebabnya Bapak Ibu hati-hati dengan kekasih lama. Iblis adalah pendusta, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Kalau saya ringkaskan saudara, 3 musuh utama manusia adalah 3 musuh utama Allah kita. Allah Bapa, musuhnya adalah dunia. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa bersahabatan dengan dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Musuh Allah Putra Yesus Kristus adalah iblis, antikris. Musuh Allah Roh Kudus, hawa nafsu, kedagingan. Sekarang mari kita melihat bagian yang paling akhir. Setelah kita mengenali musuh utama kita, 3 musuh. Dunia, hawa nafsu, dan iblis. Mari kita melihat bagian yang terakhir. Bagaimana kita akan menutup tahun ini dengan bijaksana. Mari kita mengenali sumber kemenangan dalam hidup kita. Kita membaca ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sudah, mari biarlah kita menutup tahun ini dengan mengambil komitmen Tuhan. Saya mau belajar tunduk kepada Allah. Istilah yang dipakai di sini adalah military term, submit. Sama seperti seorang militer terhadap atasannya, komandannya. Apa dia berani protes? Dia berani bilang no? Tidak. Always yes, ada submission yang luar biasa. Mari saudara, kalau kita mau menutup tahun ini dengan bijak, mari kita belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Sudah, kenapa seringkali dalam hidup kita gagal? Karena kita suka memberontak. Anak berontak sama orang tua, istri berontak sama suami, suami berontak sama Tuhan, bawahan berontak sama atasan, kita jemaat berontak sama pelayan-pelayan di atas kita, gembala. Saudara, submission, belajar tunduk. Sahabat iblis adalah orang yang suka berontak. Karena dia pemberontak maka dia dijatuhkan. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana mengenali sumber kemenangan? Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah. Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Sucikanlah hatimu. Mari kita mendekat kepada Allah. The more we are like God, the nearer we are to God. Saya mengambil ungkapan dari Dr. A.W. Tozer. Semakin kita menyerupai Tuhan, semakin kita akan dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, dulu ada satu kisah nyata. Bagaimana seorang wanita muda membuang anak di hutan. Dengan harapan anaknya dimakan binatang dan mati. Tapi dugaannya salah. Anak ini memang malam itu didatangi oleh serigala. Tapi serigala itu sangat, ya nggak tahu ini cerita benar nih saudara. Ya, serigala ini nggak makan bayi ini. Serigala ini membawa bayi ini masuk ke dalam hutan. Membesarkan bayi ini sampai besar. Saudara bisa duga, anak ini waktu besar di hutan dibesarkan serigala. Dia tidak bisa jalan kayak manusia. Dia merangkak kayak serigala. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak bisa. Dia bahasa serigala, mengaung-ngaung, merau, howling. Dia mengeluarkan kata-kata, dia loncat. Kenapa saudara? Tiap hari dia dekat dengan serigala. Dia menjadi seperti serigala. Saudara mau dekat dengan siapa? Biarlah di akhir tahun ini kita mau menutup tahun ini dengan bijak. Kita mau berkata, Tuhan, saya mau mendekat kepada Tuhan. Supaya aku boleh semakin menyerupai Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.